Mulai sekarang ganti doa tak. Ya Allah, lihat di gambar itu. Ya Allah, saya membutuhkan Lamborghini ya Allah. Ini ketawa-ketawa, serius. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ya, hari ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana, kan tadi sudah dijelaskan produknya. Skincare itu begini, manfaatnya begitu. Nah, sekarang kan ada barangnya. Bagaimana caraku jualan? Bagaimana caraku mempromosikan? Nah, kita akan belajar sebentar. Belum ya? Ya. Saya mau tanya dulu nih, yang menggunakan sosial media Facebook, angkat tangan dulu. Facebook. Oke, Facebook. Semua pasti. Ada yang tidak angkat Ayo, tangan? angkat tangan. Wih, oh ya. Yang malu-malu, tidak ku retas di Facebook tak. Instagram, angkat tangan, Instagram. Oh, Instagram. Oke, mantap. TikTok. Nurmi, angkat Kelihatan tangan. usianya. Kau raja TikTok. YouTube. YouTube. Ya, YouTube. Twitter. Nah, semakin kelihatan usianya ya. Oke, sebentar saya akan memberikan sedikit tips, trik bagaimana cara jualan di Facebook, di Instagram dan di TikTok. Ya, terutama di TikTok itu sekarang lagi naik-naiknya, lagi glowing-glowingnya. Oke, sudah bisa, operator? Oke. Saya di sini saja atau di atas? Oh, di atas. Oke. Wih, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, benar. Bisa ditampilkan? Oke, saya tanya lagi satu kali lagi. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya, apa bahasa Bugisnya ini? Ada yang bisa artikan? Ya, dek bisa nih ya, bagus. Nah, ada tahu bahasa Makassarnya? Enak bisa nih ya. Bagaimana cara, ya? Bagaimana caranya supaya Seharusnya tadi sebelum. dapat apa rewardnya nih Bu? Ibu Ratu apa rewardnya? Apa rewardnya ini nanti? Banyak. Tampilkan dulu rewardnya. Foto reward boleh ditampilkan. Apa rewardnya nih? Ada Ada uang, ada naik haji, ada ke Bali, ada. Bagaimana caranya naik haji? Nah itu kepanjangannya. Bagaimana caranya dapat uang? Karena itu temanya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi marketer yang baik. Karena kita kan lagi mempromosikan ini WB Glow. Oke, lanjut, next. Sekarang angkat tangannya, next. Halo. Siapa yang gaptek? Angkat tangan. Pasti Jangan anak-anak dong, kasihan anak-anak disuruh jualan. Siapa yang gaptek? Merasa dirinya gaptek? Wih, bagus. Tidak tahu juga gaptek. Gaptek itu gagal teknologi. Misalnya, kalau misalnya saya minta ajar ke Instagram, bagaimana caranya ini Pak? Angkat tangan. Siapa yang gaptek? Angkat tangan. Rata-rata pasti yang emak-emak. Nah, nanti kalau datanya ke suami kita, Bu, apa dipelajari tuh di sana? Gaptek. Kosakata baru ya. Siapa yang gaptek? Angkat tangan. Wah, ada. Jujur saja. 2, 3. Enggak apa-apa, Ji. Enggak berdosa, Ji. 3, 4, 5, 6. Oke, saya tanya dulu. Kenapa kita bilang saya gaptek? Oke. Enggak, maksud tidak terlalu mengerti begitu. Tapi kalau soal membaca bisa, cuman cara masuknya bagaimana dalam aplikasi kan teknologi semakin canggih. Jadi kita kadang anak-anak lebih pintar anak-anak daripada kita. Oke, kasih aplaus dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Ima. Tadi ada satu di sini saya lihat. Boleh tawa mic satu di sini. Kenapa ke gaptek? Iya, di tamu. Mic untuk di tamu. Ada jam lagi. Ahli, salah bertanya saya. Oke.
Mulai hari ini, coba tangan kanannya di atas. Coba tangan kanannya di atas semuanya, tangan kanannya. Tepuk, ya. Tepuk pundak sebelah kanannya. Bilang, Bapak, Bapak. Ibu, Ibu. Gaptek. Cek, cek. Ulang ya. Bapak, Bapak. Ibu, Ibu. Gaptek ki. Sama jiki. Balas, balas, balas. Bapak, Bapak. Ibu, Ibu. Sorry. Saya mau belajar. Saya mau fokus. HP ku saya silent. Fokus pandangan ke depan. Kalau tidak, HP ku disita. Cek, cek. Ya. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa saya? Nggak ada cek. Iya. Kenapa saya bilang di awal ini gaptek? Karena gaptek itu kita aja sendiri yang ciptakan. Next, bisa ditembakkan setnya, di? Ya. Sini kita yang bawa mic. Nah, saya suka sekali ini hadis. Apa bunyi hadisnya? Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita bilang deh, susahnya itu main Facebook, susahnya itu main Instagram, anak-anak sekarang main TikTok, saya enggak bisa, sama tua mak. Maka Allah langsung kasih kita, kasih susah hidupnya. Ting. Wih, bagaimana caranya ini? Ini saya suka sekali ini hadis, karena ini sangat relate, sangat cocok buat Bapak Ibu kalau lagi down. Next. Ada yang mau mobil mewah? Ada. Hai. Aku sesuai prasangka hambaku. Ada yang mau mobil mewah? Ada. Kencangnya. Warna apa? Mengantuk ya. Warna merah. Jadi tahun 2010 saya pernah berdoa, ya Allah, kasih Kak mobil Grand Livina warna merah marun, DD-nya 767 FR. Allah sesuai prasangka hambanya. Akhirnya 2 tahun kemudian ada DD-nya betulan 767 FR. Betulan warna merah marun, tapi bukan Grand Livina, Agya. Tapi saya bilang, oh berarti ini yang dibutuhkan sama saya sekarang, bukan yang saya inginkan, karena Allah itu mengabulkan doa hambanya yang dia butuhkan, bukan yang dia ingin. Ulangi, Allah itu mengabulkan doa hambanya yang bukan. Oke, berarti mulai sekarang ganti doa tak. Ya Allah, lihat di gambar itu. Ya Allah, saya membutuhkan Lamborghini ya Allah. Ini ketawa-ketawa, serius ini. Ya Allah, saya butuh Lamborghini ya Allah, supaya saya pakai ini untuk antar makanan ke anak yatim, WB Glow ya Allah. Supaya saya senangkan ini orang tua saya keliling-keliling ya Allah. Next. Doa berikutnya, next. Mana next ini? Nah, sama mau punya rumah yang kolam renang di dalamnya? Mau? Mau. Mau atau mau banget? Banget. Ya Allah, jadikanlah rumah ini nanti kapan? Hah? Besok. Mana spidolita ini? Oh iya, saya enggak lihat. Nanti di sub juga di sini. Apa tadi? Ya Allah, kapan? 5 tahun ke depan. Jadi begini Bapak Ibu, tadi kita belajar apa tadi? Doa. Kita itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ini teorinya orang barat. Ini kalau kita belajar satu SKS, hari ini belajar cuma 1 jam. Namanya SMART. Ini saya tuntun semua karena ini semuanya yang alumni saya lihat, yang saya ajarkan semuanya alhamdulillah atas izin Allah berhasil semua. Apa itu? Pertama, kalau kita berdoa spesifik. Iya, mau mobil ya Allah, mobil yang bagaimana? Kemudian M itu bahasa Inggrisnya measurable, terukur. Kapan itu ada mobil? Tahun depan. Betulan tahun depan? Bisa enggak? Hah?
Insya Allah. Nah, itu bagus itu. Ketiga, achievable. Bahasa Inggris. Achievable itu apa? Tercapai. Bisa nggak tercapai bulan tahun depan? Nggak tahu jika bahasa Inggris. Nah, sambil ini bagusnya belajar. Hari ini belajar marketing, belajar juga bahasa Inggris. Toh? Ini Ya, berat betul. hebat ini yang undang acara. Jadi nanti diajarkan, apa diajarkan di sana tadi? Nah, bilang bapaknya tuh smart. Wih, ngeri. R apa itu? Realistis. Nah, kalau nggak bisa tahun depan, ya 3 tahun lagi. Kalau nggak bisa 3 tahun, 5 tahun lagi. Dan yang terakhir adalah time bound atau tanggalnya, deadline-nya. Makanya sebut Ki, kapan itu diadakan, tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Bisa? Wah, ya, alhamdulillah. Ada yang bersin. Saking hayatinya itu doa bersin Ki. Alhamdulillah. Oke, bungkus ini. Bungkus. Nah, ini namanya goal setting. Namanya apa? Goal setting. Apa itu goal setting? Smart. Apa itu goal setting? Smart. Apa itu smart goal setting? Nah, itu terus putar-putar. Ya, ini cara untuk mencapai tujuan. Next. Ini baru pengantar. Next. Baru ekstra. Lihat dulu ini. Siapa? Masya Allah. Masya Allah. Kasih besar dulu itu haji ya. Kalau ibu-ibu ini lihat haji ini, Mekah ini, saya saja bergetar ini sekarang. Masya Allah. Kapan nih Bu Ratu saya diundang sama-sama sama ini? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Kalau tahun depan meledak. Amin. Kapan Ki mau? Insya Allah tahun depan. Itu Nah, makasih. sudah belajar tadi. Alam, tepuk tangan dulu. Yeah. Ibu kapan Ki mau umroh? Mau haji? Insya Allah secepatnya. Nah, ini secepatnya itu spesifik atau apa? Ulangi apa? Kapan Ki? Ya Allah. Lihat Ki gambarnya. Terus bilang Ki, ya Allah, kalau memang saya diizinkan tahun depan ke sana dengan wasilahnya ini WB Glow, mudahkanlah ya Allah. Pantaskanlah ya Allah. Weh, kalau bergetar hati kita, mau Ki menangis, tanda-tanda itu butuh. Tadi kita ingat toh, Allah itu mengabulkan doa yang dia butuhkan. Bukan? Ya. Kalau sekarang ini bilang Ki, saya mau umroh, tapi kata-kata dalam hati berarti itu ingin, bukan butuh. Oke? Nah, kita belajar hari ini. Next. Nah, ini saya sama-sama main Facebook, Bu, tapi saya pakai Facebook, alhamdulillah dalam 4 bulan, ini salah satu jualan saya, affiliate. Saya dalam 4 bulan menghasilkan segini profit, bukan omset. Kalau omset tadi itu kotor, kalau ini bersih. Ini saya dapatkan, saya jualan bimbel, dan itu pas COVID. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Alhamdulillah dari ini saya beli tanah di samping rumah, yang saya belikan tanahnya orang yang lagi kena hutang. Jadi saya tidak tahu kenapa itu Allah kasih langsung uang, bukan kenapa Allah kasih uang, maksudnya dapatkah ini uang, tiba-tiba ada tanah. Dari dulu saya bilang kapan kau beli tanah di, dengan cepat Allah kasih atur sedemikian rupa itu rezeki dari cara ini tanahnya. Alhamdulillah saya beli tanah itu. Yang kedua saya kasih S2 istriku, karena waktu itu saya menikah, saya masih kuliah, istriku sudah wisuda, selesai ceritanya. Saya tidak selesai kuliahku, tapi saya bilang waktu itu sama istriku, saya mau menangis ini. Bilang, saya kasih S2 nanti suatu saat. Dengan cara ini. Next. Nangis. Ini salah satu alumni workshop saya, dosen di Kendari. Dosen, gajinya, tahu gajinya dosen berapa? Ya bagus karena bukan dosen ya. Sekitar 3 juta, 4 juta lah gaji pokok. Tapi dia fokus jualan di Shopee. Yang dia jual adalah fashion. Profit 17 juta sebulan. Siapa mau kasih wow. 17 juta sebulan? Bersih. Sedikit gini kalau daripada dijual WP Glow lebih banyak lagi. Sedikit gini. Bagaimana Bu Ratu? Iya. Next. Ini jualan hijab. Ini sudah lama, 3 tahun yang lalu. Ini juga alumni workshop saya. Dia masih, dulu sekarang sudah menikah. Dua-duanya jomblo dulunya. Dia bikin namanya Pelangi RR, hijab.
Fokus di Instagram. Saya tanya, berapa penjualanmu sekarang? Kak, alhamdulillah setiap bulan 1.000 piece per bulan. Siapa mau kasih uang mamanya? Maksudnya siapa mau kasih kini uang 1.000 piece per bulan? Anggaplah harga berapa biasanya jilbab tak Bu kita jual? Kan kita juga ada toko pakaian tak? Berapa? 103 lembar. 103 lembar, ya sekitar 40.000 ya. Kali bikin 1.000 lembar, anggaplah ini. Berapa itu? Saya mau kasih 40 juta sebulan anak-anak kuliah semester akhir. Contoh WB Glow, ambil 3, dapat memang ki untung 210. Kita ecerkan ki. 210 untungnya. Iya. Bukan, 210 ecernya. Ecernya. Ada memang untungnya itu sekitar 35 ribuan kali 3, dapat ki 100 ribu. 100 ribu. Iya, cuma modal Berdoa sama posting. Ki, ya Allah 1.000 piece mau per bulan ya Allah. Kalau tidak, Iya. ya 10.000 mau. Gitu. Iya. Lebih banyak lagi. Banyak lagi. Ya, jadi begitu. Ya. Next. Nah, ini TikTok. Kalau ada yang bilang, dia dapat gitu TikTok, goyang-goyang Ji. Buktinya ini teman saya 2 orang, satu jualan hijab, satu jualan jus langsing. Satu reseller, satu sama reseller. Dia juga dapat. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Mereka semua fokus di satu sosial media sampai menghasilkan. Mereka semua punya mimpi, mereka semua punya niat, mereka pengen berubah. Olehnya itu, next. Ya, siapa yang tahu? Iko dong. Ya, siapa yang tahu 15 tahun yang lalu? Ya, latih saya mukaku begini. Kau kah itu Roma? Siapa yang tahu? Ya, saya begini-begini dulu, loper koran kasihan. Ada yang tinggal di sini di rumahnya di daerah Di daerah Rumah Sakit Faisal, ada? Ada keluarga ada tinggal di Rumah Sakit Faisal? Kalau ada, kasih tahu saya karena saya lagi cari orangnya. Karena waktu itu 15 tahun yang lalu saya adalah orang yang menabrak mobil yang di pinggir jalan di sebuah rumah gara-gara saya perbaiki koranku kasihan. Jatuh ke tap, saya tabrak. Tidak ada orang lihat-lihat, siapa ini? Tidak ada yang ambil Kak. Lah kabur. Setelah itu saya resign dari loper koran. Jadi kalau ada di sini keluarganya yang rusak mobilnya 15 tahun yang lalu, saya pelakunya. Ya. Melarikan diri. Karena melarikan diri waktu itu. Pindah terus. Ini 15 tahun yang lalu. Oke, saya kasih satu tips. Ini buat CS juga, buat ibu-ibu juga, buat anak-anak, adik-adik remaja juga yang sedang jualan, yang nonton juga. Saya kasih satu tips. Ini yang saya pegang sampai sekarang. Tipsnya, kalau mau dibikin update status boleh Ji. Jangan tag ada apa-apa Ji. Ya. Tag Ibu Wilda lah. Ibu Ratu maksudnya. Saya karena office-nya Wilda. Kita sekarang adalah 10 tahun yang akan datang. Saya ulang. Kita ini sekarang adalah 10 tahun yang akan datang. Tidak mungkin Ibu datang hari ini. Tidak mungkin Ibu. Tiba-tiba langsung, tidak mungkin. Ada campur tangannya Allah. Bisa jadi suami tak berdoa tengah malam. Kodong, ini suami istriku mau dapat penghasilan tambahan. Kasih kodong orang yang tepat. Kasih ki bisnis yang cocok. Bisa jadi ini adalah doa-doa dari jawaban suami tak, orang tua tak, saudara tak, dan seterusnya. Ya, jadi hari ini Ki datang bukan kebetulan, tidak mungkin tiba-tiba ada yang tiba-tiba datang ke sini, tidak ada tuh. Tidak ada. Semuanya sudah direncanakan. Olehnya itu, next. Nah ini sekarang saya, next, sudah nanti kenalan ya. Next. Ini ada musiknya, next lagi ada musiknya. Ada? Next. Tidak bisa ya. Balik. Oke, karena ada musiknya ya. Ada musiknya sebenarnya. Next, kembali. Ya. Bisa dikasih berbesar saja ini. Ini kata-kata penting ini. Mulai hari ini, ya. Mulai hari ini Bapak Ibu semuanya berpikir Ki yang baik-baik. Bicara Ki yang baik-baik.
berprasangka ki yang baik-baik, minta ki yang baik, insya Allah akan datang yang baik-baik. Sampai di rumah, itu anakku itu nakal kumbala sekali, mau jadi apa itu? Deh. Nah doakan mi anaknya mau jadi apa? Suaminya, nanti suamiku begini begitu. Nah doakan mi, rubah ki sekarang. Makanya tadi di awal saya belum masuk materi marketingnya karena hari ini saya mau perbaiki dulu ini. Tidak mungkin Ibu Ratus bisa seperti ini kalau Ibu Ratus tidak melalui seperti ini, tidak melalui bicara yang baik, mintanya Ibu yang baik-baik. Bayangkan tadi saya terharu lihat dia bawa orang tuanya. Mau ada momen begitu toh? Momen di mana orang tuanya Ibu Ratu bangga sekali sama anaknya. Momen di mana adiknya Ibu Ratu bangga sama kakaknya. Karena pencapaiannya, momen di mana suami Ibu Ratu bangga. Karena sudah melalui yang baik-baik. Jadi mulai hari ini mari kita tadi itu bicara yang baik, berprasangka yang baik, dan minta ki yang baik-baik. Tepuk tangan dulu untuk WB Glow. Luar biasa. Bagaimana, mau lanjut atau sudah Mi? Lanjut. Lanjut ya. Kapan sholat? Mau asar jam berapa asar? Ada break asar kah? Iya, sambil sholat mungkin Iya. ini dulu. Nah, ini kita praktek. Sambil makan kita ini ibu-ibu kayak Ya. mau lapar. Kita sholat asar dulu. Berapa menit ini? 15 menit. Ya, karena saya bicara begini, bicara Allah, bicara begini, baru saya tidak sholat sama Ji. Jadi saya ajak semua, ya saya ajak semua karena ini kita mau baik-baik ini tuh hari ini datang tuh, mau ki haji, mau ki dapat mobil, rumah, emas dan sebagainya, minta ki sama Allah. Hari ini ada sholat asar karena apa namanya nih? Kepep apa namanya nih? Waktunya sangat mepet, mungkin sampai maghrib Bu ya. Jadi silakan kita break 15 menit untuk sholat asar dan kita kembali. Saya akan share bagaimana caranya berjualan di sosial media tanpa perlu jualan. Nantikan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjut karena ini waktu kita juga semakin mepet ya. Saya akan ambil intisarinya saja dan ini untuk oleh-oleh. Tadi sudah makan, sekarang makan ilmu lagi ya, makan materi ya, insyaallah. Oke, lanjut dulu slide-nya tadi. Masih ingat tadi ini? Apa ini SMART? Metode apa? Metode apa ini? Goal setting ya. Jadi kalau misalnya mau mencapai tujuan tertentu pakai metode ini. Oke, next. Oke, silakan dilanjut. Tidak disadari ya, mau sadar maupun tidak sadar, ternyata zaman sudah berubah Bapak Ibu ya. Yang dulunya kita kalau kirim surat pakai pos, sekarang pakai WhatsApp. Ya, WhatsApp. Waktu dulu kita ke tol ada pegawai tol yang jaga gerbang pintu tol, sekarang kartu. Jadi mau tidak mau harus berubah. Kalau ibu dan bapak tidak mau juga berubah, juga seperti itu. Dilibas sama zaman. Makanya catat baik-baik lagi nih pesanku. Era sekarang, ini tadi new era ya. Era sekarang bukan lagi yang kaya mengalahkan yang miskin. Yang lemah mengalahkan yang yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang besar mengalahkan yang kecil. Itu dulu itu, apalagi sudah pandemi. Sekarang eranya yang cepat mengalahkan yang lambat. Siapa yang cepat beradaptasi, dialah yang menang. Contoh, Gojek. Gojek, anak muda sekarang jadi menteri, foundernya. Kita tidak tahu ini aplikasi apa ini. Kenapa ada ojek dipesan lewat HP? Siapa yang tahu? Ternyata sekarang Bapak Ibu, Gojek itu mengalahkan pendapatannya Garuda Indonesia. Garuda itu sewa juga pesawat, tapi banyak sekali utangnya, triliun. Gojek, dia tidak pernah sewa motor. Benar nggak? Tidak pernah sewa mobil. Apa yang dijadikan? Dia menjadikan driver itu mitra. Jadi sekarang eranya kolaborasi. Ya, jadi ingat tadi ya, yang cepat mengalahkan yang siapa yang cepat setelah ini dapat materiku, wah harus
mulai ini, harus Kak bikin TikTok sebentar ini misalnya, harus Kak main Facebook ini sebentar, harus Kak ini, itu yang dia kalahkan sama reseller yang lainnya, reseller. Mungkin tadi ada yang baru gabung di sini, tadi ada beberapa ibu, saya belum jadi member, tapi karena dia yang cepat eksekusi, bisa jadi dia akan mengalahkan, bisa jadi yang tadi distributor, bisa jadi. Tepuk tangan dulu buat Anda sendiri. Oke, next. Ya, saya cepat-cepat aja karena waktu juga dibatasi. Kenapa bisa berubah? Pertama, alasannya karena kita sudah melewati 2 tahun masa pandemi. Sudah bisa pakai Zoom, Bapak Ibu? Tahu ya, kalau ini enggak usah saya tanya ya, karena muka-mukanya muka-muka Zoom memang ya. Kalau di belakang muka-muka Google Meet, sama Blogspot, sama Multiply. Sudah bisa pakai Zoom? Sudah. Saya duluan pakai Zoom, Bapak Ibu, sebelum ada pandemi 2017 saya sudah pakai Zoom dengan meeting dengan klien. Baru sekarang, baru pikir. Baru pakai. Dulu saya pakai Zoom meeting, sekarang baru tren. Nah, itu karena pandemi. Next, yang kedua, ini yang lebih kurang ajar, ya, ini yang lebih kurang ajar. Karena eranya milenial. Nah, coba lihat mi dulu di mana usia tak di situ. Tabe. Ya. Jadi ada namanya baby boomers. Nah, banyak sekali istilah-istilah saya kasih tahu kan kini. Ada Gen X, ada milenial, ada Gen Z. Kalau mati lampu di rumah pakai Gen Z ya. Oh, Gen Z itu. Oh. Di bawahnya itu Gen Alpha. Anak-anak kita, adik kita, ponakan kita, Gen Alpha. Next. Nah, lihat ki kurvanya. Dulu baby boomers sama Gen X itu sama perilakunya. Sama gayanya. Sekarang jangkit dulu ya. Tiba-tiba ada Gen milenial. Saya ini termasuk milenial. Itu merubah semua kondisi. Kenapa orang bisa pesan ojek dari WC? Dulu saya setengah mati. Dulu itu nak nenek, mama dulu nak kalau pesan Gojek harus pergi ke pangkalan depan, jalan 5 kilo pesan. Sekarang dari WC bisa ki pesan Gojek, bisa ki pesan GoFood. Dulu itu mama kalau pergi, nak mau ku titip makan apa nak? Belikan sate mak. Dulu toh. Sekarang begini mama muda, mungkin ibu dokter begitu sama anaknya. Nak, pergi dulu mama nah. Saya sudah isikan kita OVO sama GoFood, GoPay. Beli sendiri mau kok. Sekarang begitu lifestyle-nya. Begitu, ibu-ibu ya. Sudah berubah nih sekarang. Apa yang dia rubah? Coba next. Nih. Apa yang dia rubah? Ini saya kasih contoh. Ini bahasa Inggris tapi saya jelaskan ki sesuai kearifan lokal ya. Dulu ya, tunggu dulu. Ada di sini tadi Gen X. Ibu Gen apa, Bu? Gen kaya. Ibu. Ibu apa tadi? Milenial, Gen X, baby boomers. Milenial, Bu. Betul kan, Bu? Milenial ya? Oke, milenial. Ibu, jangan lele orang kita. Gen apa kita tadi? Tadi baby boomers, usia berapa kita tadi? Karena tahun berapa Ki? 45. 79 berarti sudah Gen X. Ada di sini yang kelahiran 50. Meninggal. 45. Pak Ceko itu 45. Ada 30. Enggak ada ya? Oke, saya kasih contoh apa maksudnya ini. Jadi dulu begini ceritanya. Dulu itu almarhum, saya anggap contoh mama saya ya, almarhum mama saya karena dia sudah meninggal, mau cantik. Oh ada bedak di sana, bedak lotong misalnya, bedak lotong. Itu namanya aware, dikasih tahu sama temannya. Ada bedak lotong di sana, aware. Aware itu dia tahu, dari tidak tahu jadi tahu. Terus setelah aware, dia kayaknya tertarik. Bahasa Inggrisnya attitude. Tertarik. Di mana kah dijual itu? Bedak lotong di sana, di Jalan Sunu, ruko lantai 2. Ternyata di Ibu Wilda waktu itu. Siapa penjualnya? Ibu Ratu, karena suka kasih hadiah gitu. Akhirnya dia action.
Dia action. Action itu artinya dia beli. Setelah beli, ceritanya ini almarhum mama saya, cocok kak ini nak dengan bedak-bedakku. Langganan mak deh di sana deh, beli kak lagi deh. Ah, itu namanya again atau repeat order ya. Sering tahu gitu repeat order, beli lagi. It's again. Beli lagi. Ini cara belanja, cara beli ini yang dimiliki gayanya, stylenya, karakternya orang-orang dulu. Kalau ada yang suka barang, nah nikmati dirinya sendiri. Sekarang mohon maaf berubah Ki. Sekarang siapa di ini? Siapa namanya ini? Anti. Oke, kita tadi almarhum mama saya, sekarang Anti. Deh. Anti. Enggak Ji. Anti beli WB Glow. Apa salah satu produknya WB Glow? Paket premium. Anti, dari tanya temanku, saya kok pakai paket premiumnya WB apa? Iya, cocok Mia. WB Glow itu bagusnya kah, Masa? Iya. Di mana dijual? Ada itu di Jalan Suno. Sama ya. Apa tadi pertama itu? Aware. Tapi anak sekarang langsung berubah. Milenial berubah. Apa yang dia rubah? Langsung terpecah. Itu jadi belum action, Pak. Apple dan As. Tidak yakin Ki. Saya mau tanya Ki, kalau ada kasih tahu orang bagus Ki, makanan di sana bagus Ki, apa yang pertama kita lakukan setelah kita tahu informasi? Tanya Ki dulu teman tak, toh? Itu yang perubahannya sekarang. Dia tanya teman grupnya, bagus Ki ini WB Glow. Dia tanya lagi di teman Facebooknya, bagus Ki ini. Dia posting. Dia posting lagi di story IG. Kalau perlu live, bagus gitu WB Glow. Kalau ada yang respon bagus. Nah, baru dia action. Nah, berubah toh? Ini perubahannya. Baru action. Perubahan yang sangat mendasar di milenial sekarang, belum beli, baru berangkat. Bikin postingan, OTW ke Jalan Sunu. Itu sudah masuk, dia sudah mempromosikan produk tak. Sampai di toko. Langsung bikin story IG. Guys, kita lagi ada di Sunu nih, guys. Baru pakai filter. Toh? Itu yang sekarang terjadi. Sudah itu beli. Kalau perlu live. Guys, aku lagi live nih sama Ibu Wilda nih. Sapa-sapa dulu Wilda. Temanku Bisa begitu toh? Nah, itu gayanya milenial sekarang begitu. Dan tanpa disadari, sebenarnya Ibu Wilda ini kenapa cepat sekali penjualannya sampai 2 bulan cepat langsung 2 ton bisa laku? Karena perilakunya anak milenial begitu. Dan Ibu Wilda tidak pernah disuruh bilang, promosikan ini. Walaupun tadi dia bilang posting kok saja, tapi sebenarnya dia sudah posting dengan tanpa sadar. Itu namanya advocate. Vokasi. Atau merekomendasikan. Apalagi contoh merekomendasikan, misalnya ada bully Wilda, tidak bagus di tolo itu, pernah kasih coba, dia belai. Siapa bilang? Saya tahu itu Bu Wilda, begini. Padahal tidak dibayar gitu. Itu yang terjadi sama era milenial. Jadi selamat datang di era marketing kekinian. Mau tidak mau kita sudah sudah jadi marketer, bukan hanya konsumen. Ini. Jadi ini di sini reseller semua toh? Reseller semua toh? Ada calon member. Ingat kata-kataku. Ya. Kalau kita jualan, kalau kita promosi, tidak perlu paksa-paksa dia untuk beli. Cukup kasih tahu produknya, baru suruh bilang bagaimana bagus Ji. Biarkan produk yang berbicara. Ketika produk yang berbicara, mana yang lebih kita percaya? Produk sudah orang pakai atau belum dia pakai? Itu yang terjadi. Sebentar saya kasih tahu tekniknya di Facebook bagaimana caranya bikin begitu. Pokoknya jangan Ki pulang sebelum kita tahu ini ilmu. Karena kalau tidak, penasaran Ki.
Kalau penasaran Ki, biasa jadi hantu itu. Bercanda. Tepuk tangan dulu buat WB Glow.